Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Harus Mau Digarap. Saudara, ketika Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, Yohanes 1 ayat 12, Ia serius menggarap kita, memproses kita, mengembalikan kita ke rancangannya semula. Masalahnya, seberapa kita serius memberi diri digarap olehnya. Maka saudara, kita harus mau digarap. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka sering bersungut-sungut dan marah kepada Musa. Mereka membandingkan perjalanan mereka menuju Kanaan dengan keadaan mereka ketika masih di Mesir, di mana mereka masih bisa mendapat makanan yang layak. Meskipun berkali-kali Tuhan menolong mereka dengan cara yang ajaib, Tuhan janjikan suatu tanah yang penuh dengan susu dan madu, tetapi tetap saja mereka bersungut-sungut. Padahal tidak ada niat jahat sedikit pun dalam diri Allah. Tapi Tuhan dianggap main-main. Kita itu, saudara, seringkali juga seperti mereka. Jangan begitu. Saudara mungkin merasa tidak bersungut-sungut, tetapi namanya mencemooh Tuhan bukan hanya dengan bersungut-sungut. Jangan sampai Tuhan memukul kita. Sakit, saudara. Namun, kalau Tuhan masih mau memukul, seharusnya juga kita bersyukur. Coba kalau Tuhan biarkan, bukankah itu jauh lebih bahaya? Saudara, setiap kita punya kuota. Bisa berupa hari, bisa berupa kesempatan. Kalau kuota kita habis, maka Tuhan tidak tegur lagi. Maka seharusnya kita takut dan gentar. Jangan main-main. Pada hari-hari di zaman akhir, dikatakan akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Mereka tidak mau tahu bahwa langit dan bumi diciptakan Tuhan, bahwa dulu pernah ada air bah dan nanti bakal ada api. Sebab itu jangan anggap remeh kalau Tuhan peringatkan. Tuhan itu serius. Ironis memang, orang menganggap seakan-akan Tuhan main-main dengan hidup ini. Ayo kita berubah. Hidup ini akan berlalu. Hidup ini singkat dan tidak seorang pun yang tahu kapan hari kematiannya. Coba, apa ruginya kalau kita berhenti berbuat dosa? Tuhan punya tatanan dan kita mesti serius. Selagi kuota, kesempatan, kuota hari yang Tuhan berikan masih ada, mari di sisa umur kita berubah. Kalau kita berubah, kita bisa mengerti bahwa ternyata hidup dalam kesucian itu bisa. Saudara, kalau Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, Tuhan tidak akan memberikan hukum, perintah yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau berlatih. Asalkan kita mau belajar, pasti bisa. Maka harus melangkah. Jangan seperti orang mau belajar berenang, tetapi tidak mau masuk air. Kita mau hidup suci, tetapi tidak mau berubah. Ya tidak mungkin bisa hidup suci. Jangan cari aman dan selalu berkata proses.
sampai di ruang ICU dalam keadaan sekarat pun masih berkata proses. Jangan begitu. Ayo mulai hidup suci. Nanti ketika kita ada di langit baru, bumi baru, kita akan tahu bahwa keputusan kita untuk sungguh-sungguh hidup suci tidak sia-sia. Mungkin kita perlu bertanya, seberapa sih kita serius untuk masuk rumah Bapa? Karena Tuhan sendiri berkata, "Aku mati di kayu salib untuk menyelamatkan kamu dari api kekal. Aku serius menyelamatkan kamu." Lah, kamu serius tidak masuk rumah Bapa? Saudara, kalau kita benar serius, ya jangan setengah-setengah. Kalau bangsa Israel jelas tidak serius. Mereka kurang percaya Allah, bahwa Allah akan membawa mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka bersungut-sungut, mereka mengingini hal-hal yang jahat, sehingga mereka ditewaskan di padang gurun. Ya karena mereka tidak layak masuk tanah Kanaan. Maka selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, mari kita bertobat dan hidup suci. Tuhanlah nanti yang membuat kita mampu. Suatu hari nanti kita akan mati, dunia akan berakhir, tetapi kita akan bertemu kembali di langit baru, bumi baru. Dan itu satu kepastian, bukan dongeng. Ingat, dibandingkan kekekalan, kesulitan hidup kita itu belum apa-apa kok saudara. Maka bertahanlah dan jadilah kuat. Kita akan melihat Tuhan memberi jalan keluar kok di setiap kesulitan. Kalau surga disediakan, tidak mungkin Tuhan tidak pelihara kita hari ini. Ia tidak mungkin akan mempermalukan kita. Allah itu tepat dalam menggarap dan memelihara kita. Jadi kita harus mau digarap Tuhan. Kita harus mulai komitmen hidup suci. Jangan ingini niat jahat dan jangan berbuat dosa. 2 Petrus 3 ayat 9 jelas mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, Tuhan itu menghendaki kita lakukan pertobatan setiap saat. Dan setiap hari Tuhan akan mengupas kulit-kulit dosa di dalam diri kita. Kulit-kulit dosa yang masih membelenggu dilepaskan, kedagingan kita diluruhkan. Dan hal itu bisa terjadi atau berlangsung di dalam hidup kita hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Setiap hari ada berkat abadi, berkat kekal yang Tuhan berikan. Tuhan sangat perhatian kepada kita masing-masing. Setiap kita diperhatikan Tuhan dengan teliti, saudara. Alkitab katakan rambut di kepalamu terhitung semua. Artinya rambut kepala kita ditandai. Setiap individu diperhatikan Tuhan, dipersiapkan Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Allah yang layak masuk istana Bapa. Ini menunjukkan betapa Tuhan mau berurusan dengan pribadi lepas pribadi, supaya semua orang akhirnya berbalik dan bertobat. Dia mencintai kita itu lebih dari yang kita duga. Kita berharga dan istimewa di matanya. Hidup ini sangat singkat.
70-100 tahun umur kita di bumi ini tidak sebanding dengan kekekalan yang tiada batas. Namun, betapa berharganya hidup ini karena menentukan nasib kekal kita. Kuasa kegelapan membutakan banyak orang, sehingga orang tidak melihat realitas ini. Orang sering memandang Tuhan main-main, bahkan kadang-kadang memandang Allah seakan-akan tidak serius dengan ciptaannya. Padahal ketika Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, Ia serius menggarap kita. Masalahnya, seberapa kita serius memberi diri digarap olehnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.